Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan materi intervensi dalam psikologi klinis. Mata kuliah ini merupakan salah satu bagian dari mata kuliah psikologi klinis yang tengah kalian ikuti. Oke, kita lanjut. Outline materi ini ada dua. Yang pertama ada pengantar intervensi dalam psikologi klinis. Yang kedua ada bentuk-bentuk intervensi, yaitu ada psikoedukasi, ada konseling, dan ada terapi. Oke, kita masuk di pengantar intervensi dalam psikologi klinis. Pada bagian ini, saya akan menyampaikan tentang apa itu definisi intervensi, sehingga menjadi gambaran nantinya teman-teman di materi yang berikutnya. Baik, ini adalah definisi intervensi. Intervensi berasal dari kata intervening, yang berarti yang datang di antara atau campur tangan. Intervensi juga diartikan sebagai usaha untuk merubah kondisi yang ada dengan cara atau pendekatan tertentu. Tentu saja kondisi yang dimaksud di sini adalah permasalahan yang dialami oleh klien, yang dikeluhkan kepada klinisi sebagai pihak yang nantinya akan melakukan intervensi. APA sendiri pada tahun 2006 menyebut intervensi sebagai keseluruhan layanan yang secara langsung diberikan oleh psikolog sebagai tenaga kesehatan yang meliputi asesmen, diagnosis, prevensi, penanganan, psikoterapi, dan konsultasi. Saya rasa teman-teman sudah cukup familiar dengan konsep yang tadi saya sebutkan. Nah, untuk bentuk-bentuk intervensi dalam psikologi klinis yang akan dipelajari meliputi 1. Psikoedukasi, 2. Konseling, dan 3. Terapi. Oke, pada bagian ini saya akan menjelaskan secara sederhana atau brief atau secara singkat tentang bentuk-bentuk intervensi yang tadi saya sebutkan. Yang pertama ada psikoedukasi. Nah, saya rasa teman-teman juga sudah cukup familiar dengan konsep psikoedukasi ini. Psikoedukasi ini sebuah gerakan yang relatif baru dalam kajian psikologi konseling, namun memiliki peran penting. Pertanyaannya adalah, kita membahas psikologi klinis, tetapi juga ada bahasan psikologi konseling. Nah, tentu saja jika kita mengingat kembali ruang lingkup psikologi klinis dan irisannya, tentu teman-teman mengingat kembali bahwa salah satunya ada psikologi konseling. Nah, kita lanjutkan. Gerakan tersebut memiliki hakikat an expansion of the role of counselor beyond their traditional individual and group counseling activities. Ini artinya dengan psikoedukasi, konselor sebenarnya meluaskan atau memperluas dan melampaui apa yang sudah selama ini dilakukan secara tradisional. Seperti itu. Di dalam setting klinis, psikoedukasi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman bagi lingkungan, terutama keluarga, tentang gangguan yang dialami seseorang. Umumnya, psikoedukasi ini diberikan kepada mereka yang memiliki anggota keluarga dengan gangguan psikologis. Karena apa? Keluarga adalah support system yang memiliki dua peran, ya. Bisa membantu mempercepat
kesembuhan, tetapi juga sebaliknya. Oleh karena itu memang diperlukan psikoedukasi untuk keluarga. Secara umum, psikoedukasi dapat berbentuk pelatihan maupun non-pelatihan. Ini nanti saya rasa akan dipelajari teman-teman di semester 6 atau semester 7 di mata kuliah psikoedukasi. Oke, berikutnya konseling. Konseling merupakan proses yang melibatkan suatu interaksi antara seorang konselor dan seorang klien secara pribadi. Konseling bertujuan untuk membantu klien mengubah tingkah lakunya sehingga mampu mencapai pemuasan aneka kebutuhan hidupnya dalam tingkat yang lebih tinggi atau memuaskan. Nah, lazimnya tujuan konseling itu bersifat developmental atau pertumbuhan, edukatif, preventif. Konseling ini merupakan sebuah hubungan, bisa dibilang the helping relationship, karena di dalamnya ada yang menolong dan ada yang harus ditolong. Oke, kita lanjutkan. Konseling dicirikan dengan edukasional, vokasional, suportif, situasional, pemecahan masalah, melibatkan kesadaran, normal, masa kini, dan berjangka pendek. Kalau kita highlight, konseling memberikan penekanan pada pencegahan penyimpangan yang bersifat merusak proses perkembangan individu. Nah, coba nanti teman-teman bandingkan dengan psikoedukasi dan bentuk yang berikut ini. Oh, belum, ini masih tujuan konseling ternyata. Oke. Nah, tujuan konseling itu sendiri menurut Ikatan Psikolog Klinis ada 5. Yang pertama, memfasilitasi perubahan perilaku pasien, kemudian memfasilitasi keterampilan coping pasien, atau teman-teman mungkin sering mendengar strategi coping gitu ya. Yang ketiga, memfasilitasi pasien dalam pengambilan keputusan, kemudian memfasilitasi kualitas hubungan pasien dengan orang lain, dan yang terakhir, memfasilitasi perkembangan potensi pasien. Kalau teman-teman lihat, dari 5 tujuan ini, sebenarnya pasien tidak dipandang sebagai individu yang sakit secara mental atau tidak mampu. Nah, tetapi pasien atau klien itu dipandang oleh konselor sebagai individu yang mampu menentukan tujuan, mampu mengambil keputusan, dan bertanggung jawab atas perilaku yang dipilih dan masa depannya nanti. Nah, di sini klinisi berperan sebagai konselor yang memfasilitasi perubahan, atau ya kita bisa sebut fasilitator, ya, sesuai dengan tujuan konseling itu tadi. Oke, nah kita bandingkan dengan bentuk yang ketiga atau terakhir dalam bagian ini adalah terapi atau remediasi masalah kesehatan, biasanya mengikuti diagnosa yang diberikan oleh klinisi. Nah, terapi dalam kajian ilmu psikologi disebut sebagai terapi psikologi atau psikoterapi. Nah, psikoterapi ini menjadi kegiatan profesional yang paling lazim dilakukan oleh para psikolog klinis. Ya. Oke. Jadi yang dimaksud psikoterapi itu pengaplikasian berbagai metode klinis dan sikap interpersonal yang didasari oleh informasi yang cukup, dilakukan secara sengaja, berdasarkan prinsip-prinsip psikologis yang sudah mapan, dengan maksud untuk membantu orang lain dalam memodifikasi perilaku, kognisi, emosi, dan atau karakteristik pribadi lainnya ke arah yang diinginkan partisipannya. Korsini juga menyebutkan psikoterapi sebagai proses formal dari interaksi dua pihak. Setiap pihak biasanya terdiri dari satu atau lebih pada kedua belah pihak. Nah, tujuannya memperbaiki keadaan yang tidak menyenangkan pada salah satu pihak karena ketidakmampuan atau malfungsi pada area yang pertama, ada kognisi atau fungsi berpikir, ada afeksi,
reaksi atau emosi, dan fungsi perilaku. Kalau dari kesimpulan ini, kalau dari pengertian ini, kita sebenarnya bisa menyimpulkan bahwa ketika seorang klinisi melakukan psikoterapi, berarti ada sebuah kondisi yang dihadapi oleh klien, yaitu malfungsi ya pada satu atau lebih area itu tadi, 3 area itu tadi. Nah, kemudian klinisi di sini membantu klien untuk berada pada kondisi yang lebih baik dengan cara-cara tertentu yang itu sudah mapan. Nah, mapan itu artinya apa? Sudah ada teorinya, sudah terbukti efektif untuk gangguan atau diagnosa yang diberikan kepada klien, sehingga nanti bisa dipertanggungjawabkan dan tentu saja akan membantu klien sesuai dengan tujuan psikoterapi itu sendiri. Nah, ini ada beberapa mekanisme psikoterapi ketika yang disasar adalah faktor kognitif, ada universalization, kemudian ada insight, ada modeling. Ketika yang disasar faktor afektif, ada acceptance, ada altruism, ada transference. Kemudian ketika yang disasar itu faktor perilaku, ada reality testing, ada ventilation, dan ada interaction. Semuanya ini kita cek, kita periksa seperti apa malfungsinya, kemudian dengan sumber daya yang dimiliki oleh klien, dengan cara-cara tertentu itu tadi, dengan jenis psikoterapi yang kita terapkan itu tadi, sampai kemana akan berubah gitu ya, ke arah yang lebih baik. Oke. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan satu bentuk intervensi yang ini relatif baru. Relatif baru karena apa? Karena yang digunakan adalah pendekatan psikologi positif. Nah, seperti yang teman-teman pahami bahwa di dalam psikologi klinis sekarang ini gerakannya adalah gerakan ke psikologi positif, di mana manusia tidak dilihat selalu kekurangannya, tapi juga potensinya. Sehingga ketika melakukan intervensi, yang disasar itu tidak lagi sakitnya, tetapi yang disasar adalah karakteristik positif yang dimiliki oleh individu tersebut. Nah, ketika itu dikembangkan, maka harapannya ya dia akan bertumbuh gitu ya, dan gejala psikopatologisnya itu akan berkurang. Oke, jadi apa itu PPI? Gitu ya. Intervensi psikologi positif atau positive psychology intervention didefinisikan oleh Sin dan Lyubomirsky sebagai seluruh intervensi yang bertujuan untuk meningkatkan perasaan positif, perilaku, dan kognisi. Nah, sementara itu, Bollier dan kawan-kawan memberikan penekanan terhadap apa yang disampaikan oleh Sin dan Lyubomirsky tadi. Karena yang disampaikan tadi itu relatif umum gitu ya, atau global. Sehingga ditekankan bahwa intervensi yang dilakukan harus secara eksplisit dikembangkan sejalan dengan teori dari psikologi positif. Paradigma yang dipakai itu ya paradigma psikologi positif, bukan yang lain. Nah, kemudian ditambahkan oleh Parks dan Biswas-Diener, sebuah intervensi hanya bisa dikatakan sebagai PPI apabila terdapat bukti empiris yang cukup yang menunjukkan efek signifikan dari intervensi tersebut. Artinya, yang dikatakan sebuah intervensi itu hanya intervensi ketika sudah pernah diuji cobakan atau dilakukan dan hasilnya memang membuktikan bahwa intervensi tersebut
ya efektif gitu. Nah, oke. Sehingga secara umum bisa didefinisikan PPI sebagai intervensi yang bertujuan untuk meningkatkan perasaan, perilaku, dan kognisi positif, serta menggunakan jalur atau strategi berbasis teori dan empiris untuk meningkatkan kesejahteraan. Oke, ini kita jeda sebentar. Oke, kita lanjut. Jadi ada dua tipe PPI atau Positive Psychology Intervention. Nah, sebelum lanjut, kenapa sih yang kita pelajari itu PPI? Karena ya teman-teman tahu bahwa gerakan psikologi positif ini relatif baru, sehingga menarik ya kalau kita mencoba untuk memahami lebih dalam gitu. Nah, yang pertama tipenya adalah single komponen, yang kedua ada multiple komponen. Kalau yang single itu bisa kita simpulkan ketika sebuah intervensi terdiri dari satu atau lebih kegiatan, tetapi yang ditarget hanya satu komponen dari kesejahteraan, gitu ya. Intinya yang mau ditingkatkan itu satu, tapi dengan satu atau lebih aktivitas. Itu single komponen. Nah, tapi yang multiple itu intervensi yang berisi berbagai, berarti ya lebih dari satu, latihan individu berbasis bukti, ya jadi sudah terbukti, dan menargetkan dua atau lebih komponen kesejahteraan hedonis dan eudaimonik yang relevan secara teoritis yang dilakukan dalam program integral atau terintegrasi. Nah, ini bedanya teman-teman bisa menangkap ya, kalau yang single itu berarti mentarget satu komponen saja, sementara yang multiple itu menargetkan dua atau lebih komponen. Nah, seperti apa itu? Jadi, ternyata itu menjadi bagian teman-teman untuk menjawab, gitu ya. Silahkan setelah ini teman-teman dengan materi yang akan saya berikan, referensi yang akan saya berikan untuk menjawab. Yang pertama, apa saja contoh dari PPI dan MPPI. PPI berarti yang single, dan MPPI itu berarti yang multiple. Dan yang kedua, apakah MMPI itu sebuah bentuk intervensi psikologis yang efektif untuk digunakan? Nah, ini juga perlu teman-teman jawab. Oke? Demikian yang bisa saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur diri.